Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali sama saya Miss Suci. Di video kali ini Miss Suci akan membahas novel lagi teman-teman. Nah, kita melanjutkan novel yang kemarin dengan judul Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 14. Bab 14, Indomie rebus. Bekerja kantoran sebenarnya tidak pernah menjadi passion Adisti. Meskipun ia lulusan S1 jurusan ilmu komunikasi, Adisti lebih suka menggambar di laptopnya, mengirimkan ilustrasi buatannya ke berbagai macam platform dan penerbit buku anak-anak. Salah satu alasannya tak menyukai kantor adalah keharusan lembur di waktu-waktu tertentu seperti saat ini. Ilustrasimu pecah, Dis. Bara, staf IT yang sedang bekerja sama dengannya memperbaiki website Prime English, bukan tengah menyanjung hasil karya Adisti. Pria itu sedang mengeluhkan kualitas vektor buatan Adisti. Masa sih? Adisti berpindah ke sebelah Bara. Gambar Miss Kepo buatannya ternyata tidak bisa high definition ketika diubah skala menjadi besar. Iya, terus gimana mas? Coba kamu save lagi tapi dalam bentuk SVG. Adisti menuruti instruksi Bara. Gadis itu membuka program CorelDRAW, mengeklik Save As dan menyimpan pekerjaannya dalam format SVG. Aku sudah ngira gambarnya bakal pecah. Gambar PGN atau GPN itu dimensinya tetap dis. Jadi ketika diskalakan hasilnya pecah, ngeblur. Kalau SVG dipakai di skala apapun aman. Resolusi tetap bagus, papar Bara menjelaskan keunggulan format scalable vector. Aku baru tahu mas, aku belum pernah bikin gambar buat web sih. Omong-omong, Mr. Giant kok ngotot banget web baru harus pakai gambarmu. Aku dengar kalian ada hubungan spesial. Enggak mas, bantah Adisti cepat. Gosip iseng-iseng berhadiah yang dibuat Anggun ternyata sudah menyebar jauh. Dia cuma mau memanfaatkanku sebagai content creator secara maksimal. Takut aku magabut kali ya. Itu bukan sekedar dalih. Jauh dalam hatinya Adisti berharap pembelaannya benar, bahwa Giant tidak sedang menaruh hati padanya. Pintu ruangan IT diketuk dan menunggu dipersilahkan. Si pengetuk pintu langsung menguak daun pintu di antara celah pintu dan telah terbuka lebar. Berdirilah Giant dengan tas kerja bersandar di bahu kanan. Saat hendak pulang, Giant melintas di depan ruang kerja Bara dan melihat dari jendela ada Adisti di sana. Hari sudah sore, padahal jam kerja karyawan non-teacher hanya sampai pukul 2 siang. Kalian belum pulang? Lembur? Wah, kebetulan bos kesini. Sekalian cek desain website hasil duetku dan Adisti udah oke belum? Bara menggerakkan mouse dan menempelkan vektor format SVG yang baru saja dikirimkan Adisti. Giant berdiri di sebelah Bara. Staf IT itu lalu menjelaskan konsep blueprint website sembari menunjukkan sketsa coretan tangan setiap paper yang sudah didesain Adisti. Saya suka konsep kalian, lanjutkan saja, respon Giant setelah Bara menyudahi penjelasannya. Siap bos. Bara membuat gestur gerakan memberi format, lalu pria itu menoleh pada Adisti. Dis, gambar lainnya langsung kamu save as SVG juga, lalu kirim ke emailku. Nanti aku tinggal tempel sesuai sketsa.
Tatapan Jayan menelisik wajah letih Adisti, lalu beralih menyapu meja. Pada lembar-lembar kertas yang berserakan di sana, sketsa-sketsa halaman website yang di bagian kanan atas. Setiap lembarnya tertera nama halaman. Home about Brain English, Curriculum, Teacher Profile, English is Fun, Register. Jayan mengambil gawai, menghubungi Wiyanti kantin dan memesan 3 porsi Indomie rebus. Terbayang betapa Adisti akan gembira mendapati makanan kesukaannya tersaji. Tak perlu waktu lama, Mas Wawan, salah satu office boy, datang mengantarkan makanan yang dipesan Jayan, lengkap dengan 3 botol air mineral. Bos tahu aja kalau kita lapar, ya nggak Dis? Oce Bara riang. Ia langsung mengambil 1 mangkok dan segera menyantapnya. Namun Adisti tidak melakukan hal yang sama. Gadis itu hanya menyantap mangkok mie tanpa menyentuh sedikit pun. Kamu nggak makan? Selidik Jayan. Masih kenyang Pak, terima kasih, ini buat Mas Bara aja. Jayan merasa jengah dengan penolakan Adisti. Apa semua hal yang ia tawarkan akan selalu ditolak Adisti? Saya nggak sempat kasih racun atau pelet. Nggak usah takut, mie ini aman. Saya nggak makan mie instan Pak. Adisti mendorong mangkuknya ke arah Bara. Jayan menyuruh dalam. Sejak kapan? Dulu kamu suka sekali makan mie instan. Bara terbatuk, entah karena tersedak atau kaget mendengar kata-kata Jayan. Secara tak langsung, Jayan telah mengungkapkan bahwa ia dan Adisti pernah bertemu di masa lalu. Hanya butuh 1 kata keceplosan dari Jayan dan Bara tentu kini sudah bisa menghubungkannya dengan gosip yang beredar. Makasih Dis, jangankan ngabisin makananmu, ngabisin sisa hidup denganmu aja aku sanggup kok. Garo-garo, tetapi selera humornya dengan cepat menguak ketika mendapat pelototan dari Jayan. Bara meneguk air mineral, lalu berdehem melegakan tenggorokan. Dis, kalau semua gambar sudah kamu kirim ke emailku, kamu bisa pulang. Sisanya biar aku handle. Wajah Adisti seketika berubah cerah. Beneran Mas? Iya, pulang sono, anak perawan, jangan pulang pas sendakala, nanti diculik wewe gombel. Ketika Adisti sudah membereskan barang-barangnya, Bara pun mengangguk pada Jayan. Adisti kayaknya butuh tumpangan bos, dia nggak bawa motor hari ini. Ya sudah, ayo, sambar Jayan tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Nggak perlu Pak, ada Trans Jogja kok atau ojol. Betul kan, selalu penolakan yang diterima Jayan. Saya antar kamu pulang Dis. Nada suara Jayan tegas, tak ingin dibantah apalagi ditolak. Jayan bergerak menuju pintu, lalu berhenti dan menepi mempersilahkan Adisti lewat terlebih dahulu. Setelah tiba di koridor dan memastikan tidak ada orang lain, dia berhenti melangkah. Yan, aku pulang sendiri, kamu gak perlu memberiku tumpangan. Tegasnya Adisti. Rasa Jayan sepertinya salah membaca situasi. Adisti tidak bersedia pulang bersama Jayan. Sikapnya yang tidak bersikeras menolak ajakan sang bos besar hanya demi menghindari Bara mereka-reka gosip yang lebih parah. Sejak semula, Adisti sudah berniat untuk memesan ojol begitu keluar dari ruangan bagian IT. Yan, kamu tahu nggak? Kita itu digosipin sejak kamu dengan tiba-tiba sering makan siang di kantin dan duduk di sampingku. Aku nggak nyaman dengan gosip ini. Jayan mengangkat bahu cuek. Gosip itu memang belum sampai ke telinganya. Kamu tahu Dis, cara paling efektif menghentikan gosip adalah dengan menjadikannya fakta. Maksudmu? Kalau kita digosipin pacaran, ya udah, ayo pacaran beneran aja. Apa? Aku sedang nggak bergurau sama seperti dulu. Aku masih tertarik padamu, and I still want to go on a serious date with you. Kenapa? You are passive girl one ever met. Cantik. Hanya karena itu, pikir Adisti sinis. Kecantikan itu akan berarti begitu Jayan tahu kondisi yang sebenarnya. Dengar Yan, kalau kamu punya pikiran untuk mendekatiku, segera hilangkan niat itu. Aku nggak berniat menjalin hubungan denganmu. Dan satu lagi, berhenti
berhenti mengajak aku makan mie instan. Aku sudah berhenti makan mie instan, makan itu nggak sehat. Oke teman-teman, ternyata itu saja yang di bab 14. Giant dan Adisti akhirnya ketemu dengan tidak sengaja sama Bara, dan Bara pun tahu teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel saya Suci Asuci. Bye bye, tunggu next video ya. Assalamualaikum.